Universitas 17 Agustus dari Fakultas Fisip. Dengan ibu siapa? Saya dengan Leli. Ibu bekerja di rumah sakit mana? Saya kerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya yang di Jalan Satelit sejak tahun 2014. Di bagian apa? Saya di bagian administrasi rawat inap. Berarti kalau di bagian administrasi, bagaimana mengurus administrasi untuk pasien COVID seperti itu? Pasien COVID yang di Surabaya kali ini itu lebih tinggi daripada tahun 2020. Angka naiknya sangat-sangat drastis dari awal bulan Juni ini seperti itu. Nah, kalau dari kami sendiri dari pihak administrasi rawat inap itu, jika pasien yang sudah dapat surat permintaan rawat dari dokter dan ternyata diagnosanya terkonfirmasi COVID-19, yang kita lakukan pertama adalah untuk memakai APD lengkap seperti face shield, terus maskernya bukan pakai masker medis seperti ini, tapi harus pakai masker minim KN95 atau N95, terus pakai gaun, pakai handscoon atau sarung tangan, latex. Cukup itu aja untuk administrasi. Tapi setelah pendaftaran selesai untuk gaun tersebut harus dibuang di tempat sampah medis. Karena kenapa? Karena itu termasuk infeksius. Bagaimana pendapat Anda tentang COVID saat ini? COVID saat ini tuh meningkat lebih tajam dibandingkan tahun 2020. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena COVID tahun 2021 yang kalau dilihat dari rumah sakit sendiri, angka kematiannya setiap hari itu pasti ada pasien yang meninggal dari awal bulan Juni ini. Tetapi tahun 2020 itu tidak terlalu banyak untuk yang pasien-pasien meninggal. Kok ini saya ngambil contohnya itu dari rumah sakit sendiri ya, bukan secara whole di Surabaya kayak gitu. Nah, penyebarannya itu lebih cepat daripada tahun 2020. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak sektor yang buka, terus habis itu tempat makan yang mulai operasionalnya sampai malam, dan orang-orang yang tidak peduli akan memakai masker dan sebagainya. Itu yang membuat rumah sakit itu semakin meningkat untuk jumlah pasiennya, dan kamarnya selalu penuh. Bahkan ada pasien yang sudah waiting list untuk memesan kamar isolasi khusus di rumah sakit kami. Bagaimana gejala pertama jika ada pasien kayak ada orang yang terpapar gitu? Mungkin dia merasakan demam, pusing, terus habis gitu, dan karena varian COVID ini baru ditambah dengan diare yang berkepanjangan seperti itu. Terus kayak apa ya, sebenarnya hampir sama aja seperti tahun-tahun sebelumnya COVID ini, tapi penyebarannya aja yang lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Bagaimana keadaan rumah sakit semenjak ada pandemi ini? Rumah sakit tambah ramai, rumah sakit full, dan kita juga iba sama pasien-pasien yang mau masuk, karena pasiennya ternyata jarang dapat ruangan isolasi kayak gitu, karena kan memang rumah sakitnya full, sedangkan pasien yang berdatangan itu juga banyak, jadinya rumah sakit ya tambah penuh aja kayak gitu. Ini kemarin kan ada berita yang orang Madura demo itu. Itu menurut ibu bagaimana pendapat? Menurut saya ya, kalau seumpamanya kita ngambil sisi sarannya ya, berarti kita menyalahkan Madura. Tidak, kita tidak bisa bilang kalau mau semuanya karena Madura. Enggak begitu juga. Pasien COVID itu dibuktikan dengan hasil swab PCR yang hasilnya positif,
atau dari CT scan torak atau foto torak yang menunjukkan kalau dadanya itu ke arah pneumonia bilateral yang tentunya. Nah, itu baru bisa dikatakan COVID. Jadi kalau seumpamanya kita mengunderestimate gara-gara Madura, ya kita nggak tahu lagi kalau seperti itu stigmanya masyarakat. Tapi kalau secara administrasi rumah sakit atau medisnya rumah sakit, semua itu butuh pemeriksaan yang menunjukkan hasilnya itu positif. Itu apakah kayak yang di vaksin itu ada efek samping apa enggak? Kalau vaksin Pasien-pasien yang sudah tervaksin itu semua tergantung dari daya tahan tubuh masing-masing. Ada yang sudah divaksin dosis 2 ternyata ya tidak apa-apa, ada yang masih divaksin dosis pertama ternyata dia sakit dan sebagainya. Tapi pada dasarnya vaksin itu untuk pencegahan saja, bukan untuk mengobati, karena kita kembalikan pada imun tubuh masing-masing seperti apa. Lalu kalau ada orang yang tervaksin ternyata sudah tervaksin tapi pasiennya itu terkonfirmasi COVID, jangan menyalahkan vaksinnya juga. Kenapa? Karena itu dikembalikan ke daya tahan tubuh masing-masing. Kalau seumpama pasiennya sudah tervaksin, terus pasiennya itu terkonfirmasi COVID, ya berarti kan kita lihat lagi klausalnya, apa penyebabnya, dia kenapa seperti itu. Jangan serta-merta menyalahkan vaksinnya, oh karena vaksin saya terkonfirmasi, tidak gitu. kalau di umur berapa saja yang kira-kira yang sudah divaksin saat ini? Dari sektor semuanya ya, kita mengikuti aturan dari pemerintah, Kementerian Kesehatan. Tahap 1 sudah selesai untuk nakes, tahap kedua untuk pelayanan publik seperti guru dan lain-lain, tahap ketiga yang sedang kita jalankan sekarang untuk perusahaan-perusahaan, baru di tahap 4 perkiraan bulan Agustus ke atas, Agustus September sampai akhir Desember itu untuk halayak umum. Itu rentang umur berapa saja yang sering terkena apa namanya COVID? Kalau untuk saat ini range umurnya dari 18 sampai 59 tahun. Tapi ada juga yang balita kalau untuk yang sekarang. Tapi kalau yang untuk tahun lalu 2020 itu rentannya di usia lanjut, jadi 59 tahun ke atas. Kalau yang umur 50 tahun ke atas penanganannya lebih sulit apa lebih mudah? Kalau umur 59 tahun itu pasti dibilang sulit, ya sulit tidak apa. Secara logika saja berarti virus itu sudah pernah masuk ke kita. Kalau seumpamanya virus itu mau masuk lagi ke kita, berarti kan imunitas tubuh kita kan sudah tahu, oh berarti ini vaksin, oh berarti ini virus COVID, jadinya otomatis antibodi kita akan terbentuk. Tapi tetap walaupun sudah sembuh, sudah pernah kena, protokol kesehatan wajib untuk diikuti dan dipatuhi. Kalau misal pakai obat-obatan alami gitu bisa sembuh dari COVID? Kita kembalikan lagi ke stigma masyarakat. Kalau memang tidak percaya dengan obat-obatan rumah sakit ya nggak apa-apa, tapi tetap kayak misal jahe, kunir, terus habis gitu madu, itu bisa menyembuhkan ya nggak apa-apa, silakan. Karena kan untuk obat-obatan alami juga menambah daya tahan imun kita masing-masing kayak gitu. Tapi kan tetap kita harus juga minum vitamin-vitamin yang menunjang kayak gitu. Terus juga berjemur itu juga wajib, karena untuk membunuh atau meningkatkan imun pada saat kita lagi sakit kayak gitu. Nah, berjemurnya itu paling tidak jam 6 sampai jam 9. Itu kalau berjemur termasuk efektif apa tidak? Dibilang efektif, ya dibilang enggak ya enggak, dibilang efektif ya efektif. Tapi nyatanya kalau kita dengan berjemur terus olahraga di bawah terik matahari, otomatis kan kita kan mengeluarkan keringat tuh. Nah, keringat itu kan racun atau toksit yang ada di dalam tubuh itu kan langsung otomatis keluar, digantikan dengan yang baru. Ya, itu bisa sedikit efektif untuk meningkatkan imun dalam tubuh kita seperti itu. Mungkin ada kritik atau saran untuk masyarakat? Tetap kita nggak ada kritik, sarannya tetap
patuhi protokol kesehatan yang sudah di-sharekan atau dipublikasikan sama pihak pemerintah. Pakai masker, jauhi kerumunan, terus tidak jauhi kerumunan. Terus habis itu kalau seumpamanya makan ya harus gantian buka maskernya. Dan yang paling penting adalah cuci tangan. Nah, cuci tangannya itu harus sesuai dengan WHO yang sudah disetujui sama pihak dunia, yang disetujui sama seluruh dunia, yaitu cuci tangan 6 langkah gitu. Kalau misal kita habis keluar terus kita pulang ke rumah membersihkan tubuh seperti mandi itu efektif apa tidak? Kalau menurut saya ya efektif, karena kenapa, kan kita habis dari luar, wajib untuk membersihkan diri juga kayak gitu. Kenapa? Biar orang-orang rumah itu tidak terkena dari virus yang ada di dalam badan kita. Mending kalau sudah selesai dari luar harus segera mandi dan harus segera ganti baju gitu. Mungkin ada tips atau ya tips seperti itu agar terhindar dari COVID ini. Tetap tips atau sarannya tetap harus mematuhi protokol kesehatan dan wajib cuci tangan dengan benar. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.